Jumpa lagi di Perspektif. Saya Colby. Saya Ian. Nah, Bi, isu-isu makroekonomi apa saja yang akan dibahas di episode kali ini? Di episode kali ini yang akan dibahas dari sisi makroekonomi adalah terkait dengan neraca dagang di bulan Agustus serta posisi cadangan devisa di bulan September. Kalau dari sisi industri, apa yang akan dibahas, Ian? Nah, kalau dari industri, yang akan dibahas adalah perkembangan wisatawan nasional, wisatawan mancanegara, dan perkembangan bongkar muat barang internasional. Nah, menarik kan pembahasan-pembahasannya? Oleh karena itu, saksikan terus Perspektif kali ini. Surplus perdagangan Indonesia melebar menjadi 5,49 miliar dolar AS pada Agustus 2025, naik dari 4,17 miliar dolar AS pada Juli 2025, didorong oleh kontraksi impor di samping peningkatan ekspor yang terbatas. Ini menandai surplus bulanan ke-64 berturut-turut sejak 2021. Secara kumulatif, surplus perdagangan Januari-Agustus 2025 meningkat 10,13 miliar dolar AS dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Perbaikan ini didukung oleh permintaan eksternal yang kuat untuk ekspor Indonesia pada semester pertama 2025, terutama ke Amerika Serikat, menjelang penerapan tarif resiprokal pada Agustus 2025. Secara tahunan, pertumbuhan ekspor melambat menjadi 5,87% year on year pada Agustus 2025, melambat dari 9,86% year on year pada Juli 2025, terbebani oleh kontraksi ekspor terkait energi, khususnya batu bara yang terkontraksi 13,54% dan minyak dan gas yang terkontraksi 10,88%. Hal ini mencerminkan normalisasi harga energi. Sementara itu, ekspor CPO melonjak 51,07% year on year, didukung oleh harga yang lebih kuat dan peningkatan permintaan dari India menjelang musim liburan. Impor Indonesia mengalami kontraksi tahunan untuk bulan kedua berturut-turut, turun 6,56% year on year pada Agustus 2025 setelah penurunan 5,86% year on year pada Juli 2025. Penurunan ini sebagian besar didorong oleh impor non-migas, sementara impor migas masih mencatat pertumbuhan terbatas. Berdasarkan kategori produk, barang konsumsi dan bahan baku masing-masing terkontraksi yang menandai melemahnya permintaan domestik. Di sisi lain, impor barang modal masih tetap menunjukkan tren peningkatan, naik terbatas 2,45% year on year. Kita beralih kepada posisi cadangan devisa pada bulan September. Cadangan devisa Indonesia mencapai 148,7 miliar dolar AS pada akhir September 2025, menurun signifikan dibandingkan dengan 150,7 miliar dolar AS pada Agustus 2025. Menurut Bank Indonesia, penurunan ini didorong oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Penurunan cadangan devisa juga disebabkan oleh adanya arus modal keluar dari pasar keuangan. Di pasar keuangan, arus investasi portofolio mencatat outflow sebesar 4,44 miliar dolar AS pada September 2025, baik dari sisi aset obligasi, saham maupun SRBI. Risiko dari kebijakan impor dan kenaikan tarif Amerika Serikat diperkirakan akan menekan net ekspor Indonesia pada paruh kedua 2025, yang pada gilirannya akan memperlebar transaksi berjalan. Namun, potensi capital inflow seiring dengan penurunan suku bunga The Fed diperkirakan menopang kenaikan cadangan devisa ke level 152 hingga 156 miliar dolar AS di akhir 2025. Sejalan dengan hal tersebut, inflow tersebut, kami perkirakan rupiah masih akan mampu menguat ke level 16.300 hingga 16.500 per dolar AS pada akhir 2025.
Selanjutnya, kita akan bahas beberapa data sektor pariwisata dan transportasi yang dirilis pada bulan ini, yaitu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, keberangkatan wisatawan nasional, dan bongkar muat barang internasional melalui angkutan laut. Pertama, jumlah barang internasional yang dibongkar dan dimuat mengalami perlambatan pada Agustus 2025. Pada Agustus 2025, jumlah barang internasional yang dimuat mengalami kontraksi sebesar 1,4% secara tahunan, sedangkan jumlah barang internasional yang dibongkar masih tumbuh 12,6%. Hal ini cenderung lebih lambat dibandingkan kinerja pada Januari hingga Agustus 2025, dengan 4 pelabuhan utama tercatat mengalami peningkatan 5,1% secara tahunan barang internasional yang dimuat, dan peningkatan 13,8% untuk barang internasional yang dibongkar. Tren ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekspor dan impor dari 4 pelabuhan tersebut pada tahun ini. Berdasarkan pelabuhannya, bongkar muat barang melalui laut utamanya terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, dengan proporsi sebesar 62% dari berat barang yang dimuat, dan 61% dari berat barang yang dibongkar. Kedua, jumlah keberangkatan wisatawan nasional atau WISNAS ke luar negeri mengalami penurunan pada Agustus 2025. Jumlah keberangkatan WISNAS pada Agustus 2025 turun 21,3% secara bulanan, menjadi 684,9 ribu perjalanan. Penurunan ini terjadi seiring dengan berakhirnya periode libur sekolah. Meski begitu, secara tahunan jumlah keberangkatan WISNAS masih mengalami pertumbuhan 5,6%, dibandingkan 648,5 ribu kunjungan pada Agustus 2024. Berdasarkan destinasinya, Malaysia menjadi destinasi utama WISNAS dengan 30,81% dari total, diikuti oleh Arab Saudi 22,86% dan Singapura 13,19%. Secara kumulatif, keberangkatan WISNAS pada Januari hingga Agustus 2025 mencapai 6,12 juta kunjungan, atau tumbuh 2,2% secara tahunan dibandingkan dengan 5,99 juta keberangkatan pada periode yang sama tahun lalu. Terakhir, kunjungan wisatawan mancanegara atau WISMAN kembali meningkat pada Agustus 2025. BPS melaporkan kunjungan WISMAN mencapai 1,51 juta pada Agustus 2025, naik 1,6% secara bulanan, serta melanjutkan tren peningkatan yang terjadi sejak April 2025. Peningkatan tersebut sejalan dengan pola musiman WISMAN di Indonesia. Secara tahunan, jumlah kunjungan WISMAN juga tumbuh 12,3% secara tahunan dibandingkan 1,34 juta kunjungan pada Agustus 2024. Berdasarkan negara asalnya, Malaysia masih menjadi negara asal utama WISMAN yang datang ke Indonesia, atau 15,26% dari total WISMAN, diikuti oleh Australia 10,35%, dan Tiongkok 9,35%. Secara kumulatif, kunjungan WISMAN pada Januari hingga Agustus 2025 mencapai 10,03 juta kunjungan atau tumbuh 10,4% secara tahunan dibandingkan dengan 9,09 juta kunjungan pada periode yang sama tahun lalu. Gimana potensi cadangan devisa ke depannya, Bi? Cadangan devisa diperkirakan masih akan cenderung resilient, didukung oleh terjaganya surplus neraca perdagangan, serta kembali masuknya WISMAN ke Indonesia. Sekian episode Perspektif kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.